Halo teman-teman, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Semoga kita semua baik dan sehat selalu. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan pulih kembali ya. Kali ini saya akan membuat tumis kacang panjang. Kalau orang Jawa Tengah kebanyakan sih ngasih nama ini oseng kacang. Mungkin karena dioseng-oseng gitu ya, namanya jadi oseng. Tapi lain lagi kalau dari daerah saya di Purwokerto, kebanyakan orang bilangnya sih ini jangan kacang. Terus kalau masaknya jangan kacang, jadi masaknya apa dong? Bingung kan teman-teman? Kalau gitu ayolah simak saja videonya. Yang jelas masakan ini pasti enak dan pasti disuka banyak orang. Ayo kita memasak. Nah, inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat oseng kacang panjang atau tumis kacang panjang alias jangan kacang ya teman-teman. Ini sudah saya tuliskan takaran-takaran dan bahan serta bumbu-bumbunya. Silakan disimak teman-teman. Pertama-tama semua bahan yang sudah kita kupas bisa kita cuci bersih. Lalu kita potong-potong ya teman-teman. Kita racik dahulu semuanya. Pertama saya potong bawang putihnya dulu ya teman-teman. Seringkali kalau bawang putihnya terlalu besar, saya belah dulu supaya nanti potongannya kelihatan lebih kecil-kecil. Ini bawang merah juga kita potong-potong halus ya. Salah satu kunci untuk membuat tumis atau oseng kacang panjang atau oseng-oseng yang lain ada di bawang merah dan bawang putih yang cukup banyak ya. Nah, ini cabai rawitnya juga sudah saya potong-potong. Terserah potongnya mau panjang, pendek, serong, miring atau apa, selera teman-teman deh. Nah, ini tempe. Mungkin ada yang bertanya, kok tempenya nggak putih, agak coklat ya? Itu memang tempe yang sudah saya diamkan beberapa hari ya teman-teman. Jadi warnanya udah nggak putih lagi tapi agak coklat. Nah, itu merupakan salah satu ciri khas dari daerah saya atau Purwokertoan. Kalau orang memasak tumis sayuran atau oseng-oseng seperti ini menggunakan tempe yang sudah didiamkan beberapa hari, atau orang seringkali menyebutnya dengan nama tempe semangit, bahkan beberapa orang menyebutnya tempe bosok. Setelah semua bahan kita potong-potong dan kita racik, kita akan memasaknya ya teman-teman. Kita panaskan minyak gorengnya, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai layu dan harum ya teman-teman. Sambil kita bolak-balik supaya tidak ada yang kosong ya teman-teman. Karena kalau didiamkan biasanya yang di bagian pinggir-pinggir itu akan coklat dan kosong duluan. Oke, kalau bawang merah dan bawang putih ini sudah mulai layu, sudah mulai agak kekuningan dan harum, kita bisa masukkan potongan cabai rawitnya ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau pakai cabai hijau atau cabai keriting juga nggak masalah teman-teman. Barangkali pakai cabai rawit merah terlalu pedas, silahkan disesuaikan. Nah, kita masukkan juga daun salam dan lengkuas yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis sampai daun salam dan cabenya layu ya teman-teman. Dan biasanya ditandai dengan orang serumah bersin-bersin semua. Nah, ini cabenya sudah mulai layu. Kita bisa masukkan potongan tempe semangitnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk dan kita tumis sampai tempe setengah matang juga. Dan kita bisa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya. Kita akan masukkan rebonnya ya teman-teman. Rebon itu udang kecil-kecil yang dikeringkan ya. Biasanya bisa kita beli di tempat-tempat yang menjual ikan asin. Kita tumis, kita bolak-balik sampai rebon atau udang keringnya ini setengah matang ya teman-teman. Biasanya baunya akan makin harum nih masakan kita. Nah, setelah itu kita bisa masukkan garam, penyedap dan kaldunya ya teman-teman, kaldu bubuk. Kita masukkan, lalu kita siram dengan air yang sudah kita siapkan.
sekitar 200 ml ya. Nah, ini untuk meresapkan bumbu dan juga nanti untuk memasang atau mematangkan kacang panjangnya ya. Nah, kita masukkan kacang panjangnya, karena kalau tidak diberi air, kacang panjang ini kan cukup keras, jadi butuh waktu yang agak lama. Lebih baik kita berikan air supaya juga bumbu-bumbunya lebih mudah meresap dan kacang panjangnya bisa matang dengan baik tanpa gosong ya teman-teman. Nah, ini kita tumis-tumis. Kacang panjangnya tampak cantik sekali teman-teman, berwarna hijau cerah ya. Nah, kita masukkan gula merahnya untuk memaniskan masakan kita. Rasanya jadi seimbang, nanti asin manis gurih ya. Nah, biasanya kalau gula merah sudah dimasukkan, akan terjadi perubahan warna pada sayuran atau kacang panjang kita ini ya. Biasanya akan menjadi lebih gelap. Kita masak kacang panjang kita ini sampai airnya mengering atau tinggal sedikit ya teman-teman, supaya kacang panjangnya sudah empuk dan bumbunya meresap. Nah, ini airnya sudah mengering, tandanya kacang panjang kita udah matang. Kita matikan apinya dan siap kita hidangkan. Nah, inilah tumis kacang panjang atau oseng kacang panjang kita sudah jadi. Cantik sekali ya teman-teman, warnanya ada merah, hijau, dan coklat. Rasanya pun sangat enak, apalagi jika kita santap dengan nasi putih hangat ditambah dengan telur mata sapi. Wah, nikmat sekali ini. Demikian teman-teman, video kita tentang membuat tumis atau oseng kacang panjang sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.